Selamat siang, jumpa lagi di channel Kas TV. Buat sahabatku dimanapun berada, semoga sahabatku semua diberi kesehatan, umur panjang, dimudahkan segala urusannya. Hari ini kita akan mengupdate kelanjutan bagaimana persiapan sebelum dibuahkan, treatment dan langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan agar nantinya buah yang kita harapkan sesuai yang kita inginkan. Jadi langkah-langkah yang harus kita perlakukan atau saya lakukan untuk anggur sebelum dilakukan pemangkasan ataupun pemotongan untuk dibuahkan. Pertama, saya akan melakukan pemberhentian tunas-tunas yang aktif di cabang tersier, yaitu melalui axle break yang saya lakukan untuk di ujungnya seperti ini, dan tunas-tunas yang tumbuh di ketiak daunnya, agar tunas yang mungkin belum siap ataupun belum rata bisa mengejar dan menjadi rata, dan saat sudah rata barulah kita lakukan pemupukan di fase generatif, karena saat ini fase vegetatif, yaitu pupuknya pupuk NPK dan POC saja, serta penyemprotan dengan pestisida dan fungisida. Jadi anggur itu simpel, mudah, tidak ribet dan tidak membingungkan. Yang membingungkan yaitu terlalu banyak teori atau trik yang membuat kita jadi bingung. Jadi dengan kondisi tanaman yang sudah merata, kita lakukan pemupukan generatif ke depannya dengan MKP, KNO3 dan boron. Dan di sebelah sini yaitu tanaman yang sudah siap akan kita buahkan ke depannya. Ini sudah memasuki pemupukan yang ketiga kalinya dan akan berakhir satu kali lagi. Mungkin tanaman ini sudah cukup untuk dibuahkan ke depannya. Ciri-ciri tanaman yang akan siap dibuahkan yaitu tumbuh ataupun keluar bunga-bunga yang bermunculan di setiap potesan yang kita lakukan, dan menebal daun-daun yang akan menjadi tua ataupun keras tebal di setiap cabang tersier. Di sini sudah menebal daunnya dan akan mendekati saat kita buahkan. Di sini bisa kita lihat setiap ujungnya seperti ini, muncul bunga-bunga kecil, dan harus tetap kita lakukan pemotesan seperti ini. Jadi di mana pupuk generatif kita lakukan, di situ juga kita harus terus melakukan pemotesan tunas-tunas yang tumbuh seperti ini. Kita buangi saja. Penyetopan nutrisi ini harus dilakukan. Seperti ini. Jadi sudah memasuki pemupukan 3, itu bisa dibuang ini tunas-tunas airnya seperti ini. Pembersihan agar nutrisi pindah ke depan, di mana titik-titik itu kita harapkan. Jadi perempelan di tunas-tunas air ini ataupun pembuangan tunas air yang tumbuh di cabang tersier harus kita lakukan agar nutrisi yang kita harapkan tumpu ataupun menjadi satu di wilayah ujung, di mana lokasi itu harus kita buangkan. Jadi saya memberikan informasi ini untuk sahabat pemula, jadi nggak usah bingung terlalu banyak mengikuti cara yang mungkin ini itu. Jadi ikuti saja cara-cara sahabat semua yang mungkin tanaman itu bisa menghasilkan bunga yang banyak, bunga yang besar, itu saja. Jadi tujuan tanaman anggur itu membuahkan anggur yang banyak, lebat, dan pohon yang sehat. Ini sudah kita buang tunas-tunas air yang tumbuh di cabang tersier. Pembuangan ini sudah memasuki di pemupukan ketiga yang sudah kita lakukan dengan tujuan agar nutrisi melakukan perpindahan di wilayah ujung, di mana ujung ini akan kita buahkan. Karena ini sistem yang saya lakukan sistem long,
simpang proses ujung, dan saya nyaman dengan cara ini. Karena apa? Karena tidak pernah zong ataupun tidak membawa buah, namun malah sebaliknya selalu membawa buah dan berhasil. Jadi saya mau melakukan teori ini ataupun praktek ini, tip ini akan saya pertahankan seiring cara-cara yang baru belum bisa menghasilkan tandan yang besar. Jika mungkin cara lain bisa menghasilkan tandan yang lebih besar atau lebih banyak, mungkin saya akan mencobanya. Namun saat ini cara ini yang saya lakukan menghasilkan bunga yang besar, klaster yang baik. Jadi cara ini tetap saya pertahankan dan terus saya lakukan untuk menghindari kegagalan dalam pembuahan yang sudah kita tunggu-tunggu. Jadi sahabatku semua, setiap kita melakukan pemotokan ataupun perubahan-perubahan yang kita lakukan dengan melukai ataupun kita potes ini kan tidak secara langsung melukai, ada luka yang kita tinggalkan. Karena akibat pemotesan itu, lakukanlah penyemprotan dengan fungisida dan pestisida agar tidak timbul jamur ataupun permasalahan yang akan mengganggu proses pembuahannya nanti. Oke sahabatku, ada yang sahabat menanyakan cara-cara yang sering dilakukan sahabat semua, yaitu dengan potes sana potes ini cepat terlalu membuang tunas-tunas air. Bagi saya untuk pembesaran cabang tersier itu tidak harus cepat terlalu dini membuang tunas-tunas air yang tumbuh di cabang tersier. Namun tunas air itu malah membantu pembentukan pembesaran karena nutrisi terbagi ke kiri dan ke kanan di setiap ini. Jadi nutrisi itu setiap ruas tertahan dan menumpuk yang bisa berefek cabang ini bisa membesar. Namun jika kita buang seperti ini, nutrisi akan terus berjalan ke atas karena di atas selalu banyak percabangan. Jadi logika itu bisa sahabat pikirkan. Jangan terlalu cepat membuang tunas-tunas air, namun lebih baik kita menghentikan. Ini barusan kita buang semua. Dengan seperti ini tidak ada lagi pengisapan ataupun penarikan nutrisi. Jadi nutrisi akan berpindah berjalan ke atas, di mana di atas cabang-cabang terlalu banyak yang ke kiri yang kanan, itulah nutrisi akan pindah seperti itu, bertahan di wilayah ujung karena penghisapan tidak terlalu kuat karena sudah kita buang. Di sini kita buang tunas-tunas itu dan kita sisakan di wilayah ujung 2 tunas atau 3 tunas seperti ini, agar membantu penahanan nutrisi agar berat di ujung ini tidak pecah. Jadi ini pemupukan ketiga, kita sisakan 3 tunas air di sini untuk menahan bat. Dan kedepannya untuk dilakukan pembuahan, di sini daun ini akan kita buang 1 minggu sebelum dipotong setelah stres air. Dan pembuangan terakhir kita buang stres air, barulah kita potong di sini, dimana bat yang akan kita pecahkan daunnya dibuang dulu 1 minggu. Mungkin ini saja sahabatku semua yang bisa saya sampaikan, treatment-treatment yang akan kita lakukan untuk lakukan pembuahan. Mudah-mudahan sahabat pemula atau sahabatku semua bisa paham yang saya lakukan. Ikuti terus video ini ke depannya agar bisa mengikuti perkembangan yang akan kita lakukan pembuahan di sini. Mudah-mudahan cara ini tidak gagal ataupun tidak mengecewakan, berhasil sesuai kita inginkan. Dan jangan lupa terus lakukan pemantauan sampai masa pembuahan. Seperti ini, jangan lupa setelah ini dilakukan penyemprotan agar tanaman kita baik-baik saja. Tunggu video saya selanjutnya tentang perkembangan persiapan untuk dibuahkan. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.